Jadi BPJS harus punya, apalagi saudara sebagai tenaga kesehatan yang nantinya yang D3 ya, D3 udah lulus akan segera masuk ke rumah sakit atau ke tempat pekerjaan. Kalau yang calon nurse, ini nurse itu kan semacam magang ya. Jadi sudah artinya bimbingannya sudah berkurang, jadi lebih banyak mandiri. Makanya harus punya BPJS. Itu seperti itu. Jadi kenapa ini menjadi penting? Oke, saudara sudah pernah praktek toh di ruang gawat darurat? Sudah pernah? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, Ibu. Ya, saudara sudah pernah praktek di komunitas kan? Sudah ya? Sudah, Ibu. Ya, Ampun, Bu. ya. Pasti saudara sudah menemukan banyak hal-hal yang di luar dugaan, ya, yang tadinya pasien baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja, atau pernah menemui hal-hal yang apa ya, saudara mungkin baru menemui hal-hal seperti itu baru waktu di gawat darurat. Ya, saudara tentunya banyak pertanyaan mengapa begini, mengapa begitu, ya. Baik, sebelum saya memulai ke sana, kira-kira ada nggak pengalaman saudara ya yang tentunya yang berkaitan dengan materi siang ini, yaitu materi etikolegal pada saat saudara menjalani praktek klinik, ya, baik itu di puskesmas, di UGD atau di bangsal biasa. Adakah pengalaman yang tentunya berkaitan dengan etikolegal, kaitannya dengan kegawatan? Ada? Silakan. Kita sharing dulu. Monggo. Kalau saudara mengatakan saya nggak punya pengalaman, Bu, nggak ada pengalamannya, wah itu kan belum lama saudara selesai praktek, toh? Ya, silakan. Ada yang volunteer. Nanti kita bahas secara etika. Ada kah? Yuk. Kenapa ya kalau ditanya Bu Siki diam aja ya? Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa nih? Sabila, Bu. Oh ya. Ya. Mungkin terkait dengan kasus etika dalam kegawat daruratan, saya pernah mengalami saat di IGD, Ibu, di mana terdapat pasien yang datang dengan kegawat daruratan pernapasan, namun ada keluarga yang memaksa masuk untuk melihat keluarganya. Nah, itu mungkin di situ peran perawat bagaimana kita menerapkan etika keperawatan terhadap keluarga pasien, Ibu. Nah, di situ saya masih belum bisa menerapkan dengan secara tepat karena posisi yang sama saat kejadian itu berlangsung. Saya pertama kali melihat adanya banyak darah, namun juga di saat yang sama saya harus bagaimana saya menerapkan etika keperawatan yang tepat pada keluarga pasien yang memaksa masuk, Ibu. Terima kasih, Ibu. Good. Good. Itu apa namanya ya? Refleksi yang bagus, ya, refleksi bagus pada saat dinas di gawat darurat. Bagaimana menerapkan etika di kegawatan, di situasi gawat. Di satu sisi saya harus menolong pasien, satu sisi saya harus secara etis, profesional memandu keluarganya untuk tidak masuk ke UGD, kan begitu ya intinya ya. Nah, satu sisi kita itu harus secara profesional. Siapa saya? Oh, saya perawat, gitu kan. Dan di ruang gawat darurat itu semua orang sibuk.
Di ruang gawat darurat tuh banyak orang, ya, banyak tenaga kesehatan. Tidak hanya perawat, ada dokter, ada fisioterapi, radiologi, whatever, gitu kan. Kemudian keluarga juga seliwar-seliwir, ada yang keluar masuk, dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Keluarga cemas dong kalau ada pasien atau keluarganya yang sakit, pasti. Itu cemas. Kemudian tenaga kesehatan lain kok juga seliwar-seliwir. Ya, pasiennya banyak, semua punya peran masing-masing, punya tugas masing-masing. Nah, kita sebagai perawat bagaimana? Nah, ini yang saya bilang harus bertindak secara profesional. Sebagai seorang perawat dengan gawat darurat, di gawat darurat itu ada moto begini, apa namanya, aman diri, ya, aman lingkungan, dan aman pasien. Kenapa kok aman diri nomor satu? Ya, karena kita gimana mau menolong orang lain, menolong pasien kalau kita tidak aman. Itu. Jadi tadi disampaikan, kan banyak darah dan sebagainya, saya harus menolong. Tapi kita juga nggak tahu bahwa darah itu terinfeksi apa tidak. Nah, maka kita harus aman diri. Aman dirinya ya kita harus pakai APD, kalau bisa full APD, kalau nggak ada minimal APD, itu aman diri. Kedua, makanya kenapa harus punya BTCLS? Kompetensi kita itu kompeten apa tidak menolong pasien, kita bisa nggak sih, gitu kan? Kompeten apa tidak? Itulah aman diri, ya. Kemudian juga aman lingkungan, ya. Lingkungan ini pasien ini tak taruh mana. Di IGD itu kan ada triase, ya, ada garis merah, kuning, hijau, sama hitam. Pasien ini masuk di mana? Kan ada perawat tuh yang tugas di depan untuk triasenya, ya. Itu garis-garis itu kan ada artinya, ya. Nanti kan saudara nanti dapat tuh, ya, merah artinya apa, hijau, kuning, sampai hitam. Nah, di sini lingkungan. Kemudian ada bedah dan non bedah di rumah-rumah sakit besar seperti Karyadi itu UGD-nya kan terpisah, kasus bedah dan kasus non bedah. Itu seperti itu. Bahkan lingkungannya disiapkan, ya. Kemudian juga aman pasien. Pasiennya aman enggak? Pasien aman itu artinya kita kan ada prinsip etika, ya. Do no harm. Ya. Jangan melukai atau jangan lebih mencederai. Itu penting. Maka posisikan pasien sedemikian rupa. Kok itu perdarahan hebat, maka posisinya harus bagaimana? Ya, apakah supinasi biasa, apa Fowler, apa Trendelenburg, ya, itu ada di mana? Itu harus di situ. Itu aman pasien. Nah, kemudian kaitannya dengan keluarga. Kalau kita memegang 3 hal tadi, kita bicarakan dengan keluarga, Bu, pasiennya akan kita tangani, pasiennya butuh aman, silakan keluarga menunggu di luar. Kami akan bekerja untuk pasien. Itu seperti itu. Kita juga harus tegas. Tegas tapi bukan berarti marah, ya, bukan. Nah, kenapa sih kok keluarganya ngotot mau masuk? Karena dia pengen tahu bahwa keluarga saya itu ditangani dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah keluarga itu tidak paham mana yang gawat, mana yang darurat. Yang tahu kan perawatnya, yang tahu dokternya. Kan beda penekanan kedaruratan dan kegawatan, kan begitu toh. Nah, ini yang dia harus dipahamkan. Ya, gitu ya Sabila, ya. Nah, nanti mari kita diskusi. Saya bisa share screen, ya. Bisa share screen ya, Mbak. Halo. Bisa, Ibu. Ibu. Bentar. Bentar. Baik.
tadi dari kasusnya Sabila katakan masuk ya di sini. Kebetulan saya memang di MKEK, IPW PPN Jateng. MKEK itu Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, ya urusannya dengan etik ya, gitu kan. Jadi kalau di dalam etika tidak ada salah benar, adanya layak tidak layak. Tetapi kalau salah benar itu urusannya sudah dihukum, hukum atau legal, ya legal. Karena masalah etik bisa berujung hukum, tapi kalau melanggar hukum pasti melanggar etik, itu pasti. Tapi melanggar etik belum tentu melanggar hukum, tapi bisa berujung pada hukum. Ya. Nah, ini tadi sudah ada ilustrasi. Jadi tadi kenapa seperti kasus yang disampaikan Sabila itu, kenapa perawat dan semua tenaga kesehatan harus punya BPJS? Ya, harus. Bagi perawat itu penting, itu untuk safety. Safety-nya siapa? Safety-nya kita nih perawat nih, dan juga safety pasien. Ya, kita tidak bisa menolong pasien apa ya, kalau istilahnya orang awam tuh ada orang jatuh langsung diangkat, nggak bisa. Harus pertimbangkan safety. Safety siapa? Ya penolong dan yang ditolong itu penting. Ya, ya. Kemudian juga memberi pertolongan juga harus berkualitas, tidak asal angkat, tidak asal dilap, nggak bisa begitu, harus berkualitas. Dan itu semua dilandasi dengan evidence, dilandasi dengan bukti-bukti yang terbaru, apa namanya, hasil penelitian terbaru, begitu ya. Mungkin di rumah-rumah sakit besar itu peralatannya sudah canggih ya. Mungkin di rumah-rumah sakit yang lebih kecil, di puskesmas mungkin apa namanya, peralatannya tidak secanggih yang di rumah sakit besar. Namun demikian tetap pertimbangkan evidence itu. Jadi cara ngangkat pasien itu seperti apa, cara membidai seperti apa, itu harus diperhatikan. Nah, kenapa 3 hal ini penting? Tiga hal ini bisa tercapai kalau saudara punya ini seperti ini. Maka saudara harus paham standar praktek perawatan itu apa. Yang boleh, kewenangan perawat itu sampai di mana. Karena sekali lagi, kalau kita bicara gawat darurat itu semua orang bisa terlibat di dalamnya. Nah, kita punya perawat. Perawat itu punya. Ya. Kemudian kita punya kode etik, juga sertifikat. Maka BPJS itu kan ujungnya nanti dapat sertifikat ini loh. Ya, kalau di luar negeri itu sertifikat itu seperti KTP supaya bisa dikantongi. Ya. Sehingga suatu saat misalnya kejadian di jalan raya gitu ya, ada kecelakaan gitu ya, kita sebagai perawat tahu itu kok langsung ambil kartu itu, katakan saya perawat, saya bisa lakukan, ya, tunjukkan sertifikat itu, ya, ini penting, itu bagian dari aman diri, ya. Tentu harapannya kalau kita menunjukkan sertifikat itu proteksi kita karena kita punya kompetensi itu, ya, punya kompetensi seperti itu, ya. Ini sangat penting karena kalau di Indonesia ini kan contohnya ya, ada kecelakaan jatuh dari motor. Kemarin dulu ya, hari Minggu kemarin ya, kami apa ya, mobil kita di daerah Kelipang depan Rumah Sakit Ketileng diserondol motor. Yang nyundul tuh mahasiswa perempuan. Mobilnya diserondol dari belakang. Kita turun dong, oh itu mahasiswa lagi ya. Mahasiswa ketakutan, ternyata ada orang lain mengatakan bahwa kalau ada apa-apa saya nanti yang ngurus. Loh, ini siapa? Seperti itu. Jadi saya langsung mengatakan, tenang aja, saya perawat, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya begitu. Nah, orang yang nggak percaya, saya kebetulan bawa kartu PPNI. Ini saya perawat, saya yang akan menolong anak ini. Saya begitu. Itu artinya melindungi saya selaku perawat, tapi juga melindungi
korban kecelakaan yang nabrak tadi, memang dia akan jatuh. Ya, itu urusannya. Karena kalau kita di lingkungan di jalan atau di mana, itu semua bisa orang lain itu bisa ikut campur. Itu makanya itu pentingnya safety itu. Ya, dimanapun kita berada. Ya, itu. Nah, kedua, apakah etika di UGD juga ada atau di gawat darurat, situasi gawat darurat ada etika? Tetap. Kita perawat. Nursing is caring. Respect to others. Menghargai orang lain. Siapa orang lain? Ya pasien, ya keluarga, siapapun. Ya, jadi dimanapun berada, tetap harus ya, walaupun itu di gawat darurat. Ya, ingat di gawat darurat atau di situasi gawat darurat dimanapun kita berada. Prinsipnya apa? Tidak membuat kesalahan atau keparahan. Doing no further harm. Ya, banyak kejadian misalnya nih kecelakaan ya, trauma, jatuh dari motor misalnya atau nabrak. Kan orang asal ngangkat pasien, ya kan? Langsung diangkat aja. Padahal mengangkat pasien itu ada tekniknya. Kenapa? Jangan sampai yang tadinya hanya fraktur tertutup jadi terbuka. Yang tadinya bisa ditangani, misalnya fraktur servikal bisa ditangani dengan baik, salah ngangkat menjadi mati. Seperti itu. Ya. Nah, ini penting kita untuk perawat dan tenaga kesehatan lain kompetensi ini. Supaya apa? Kita juga terbebas dari legal exposure atau paparan hukum. Ingat loh, kalau melanggar etika, memang tidak hanya layak, tidak layak. Tapi ini bisa berujung pada paparan hukum. Akan kasihan. Masa dia tergeletak di jalan ya harus saya angkat. Itu melanggar hukum. Kalau dia mengubah apa namanya TKP, tempat kejadian perkara, itu melanggar hukum. Itu seperti itu. Ya, kalau kita benar-benar melanggar hukum, jelas itu melanggar etik. Jadi kalau pengalaman saya ya, kalau di luar negeri ini, itu kecelakaan dia tidak langsung diangkat, tapi kita harus ada saksi, ada witness, ada panggil orang yang penting, baru diangkat. Gitu, seperti itu ya. Jadi apapun kita harus menjaga etik. Ya, jadi di emergensi ini, walaupun di emergensi ini merupakan hal sangat krusial, penting banget bagi perawat. Itu tadi karena anggota keluarga itu kan ya panik dong kalau ada orang sakit, orang sesak nafas saja kita panik, ya panik. Di beberapa rumah sakit itu strict, keluarga nggak boleh masuk di beberapa rumah sakit, walaupun di UGD. Seandainya boleh masuk hanya satu orang, itu seperti itu, ya. Jadi ini krusial di sana. Kemudian perawat itu diharapkan hanya memperhatikan haknya pasien, menjamin keamanan pasien, jalankan kewajiban dan bekerja sesuai scope of practice-nya. Scope of practice kita, ya. Ini dan ini ruang lingkup kinerja perawat ini harus diperhatikan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, apakah memasang endotracheal tube boleh nggak melakukan? Nah, seperti itu. Endotracheal tube itu sebetulnya kan itu kan tindakan medis ya, yang medis. Nah, itu perawat boleh nggak? Perawat yang mana yang boleh, mana yang tidak? Itu seperti itu. Ya, jadi tetap diperhatikan seperti itu. Ada pasien dengan dehidrasi berat, gitu ya. Oh, langsung pasang infus, misalnya. Nah, ini apakah tindakan memasang infusi boleh perawat atau harus dokter? Atau harus dua-duanya? Nah, itu seperti itu. Makanya di UGD itu tersedia semua tenaga kesehatan ada di situ. Sehingga nggak nyari-nyari lagi. Oh, ini perawatnya mana ya? Dokternya mana? Nggak bisa begitu. Ya, ada semua di sana standby. Ya, jadi ini prinsipnya.
kerja di lingkup emergency harus cepat, harus tepat, harus sigap, tapi tetap etis. Ya, cepat, tepat, tetap harus etis. Jangan lagi teriak sana, teriak sini, gedebuk sana, gedebuk sini, nggak boleh. Ya. Nah ini tadi nyambung apa yang disampaikan oleh si Sabila tadi. Harus aman diri karena ini merupakan integritas profesional dan prinsip etik. Kalau kita nggak kompeten, jangan digawat darurat. Itu aja. Jadi harus kompeten. Nanti melakukan apa itu namanya bidai, masang perban salah kan lucu. Ya, ngangkat pasien keliru. Jadi itu adalah integritas, aman diri saya, kompeten apa enggak ya? Saya tega apa enggak ya? Lihat darah kayak gitu. Saya itu kita yang tahu. Kita yang tahu. Kemudian harus aman pasien, safety, respectful, caring. Pasien kita itu manusia, ya. Walaupun dia dalam kondisi berlumuran darah sekalipun itu manusia, gitu loh. Tetap kita harus respect, kita harus caring, ya itu. Aman pasien, jangan digelundungkan sana sini, ya kecuali kemarin waktu pandemi ya, waktu pandemi itu luar biasa, sampai pasien ditidurkan di halaman rumah sakit misalnya. Tapi kan tetap dibuatkan tenda, ya. Nah, itu kalau seperti itu namanya kejadian luar biasa, gitu ya. Kejadian luar biasa. Gitu. Kemudian juga aman lingkungan. Ya, ini safety dan confident. Safety and confident. Jadi kita yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan ini, B itu basic ya, basic. Ini pelatihan dasar, punya sertifikat, katakan saya bisa. Karena nanti kalau saudara misalnya bekerja di mana di tempat pelayanan yang lebih advance, maka yang dibutuhkan bukan BTCLS tapi ATCLS. Nah, itu advance trauma and cardiac life support. Itu advance. Dan ini semua walaupun BTCLS dan ATCLS itu harus di-renewal, diperbarui. Ya, kenapa? Karena ilmu pengetahuan dan skill itu juga update terus, maka kita juga harus update. Ya, kalau ada yang rumah sakit mengharuskan setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, tapi prinsipnya harus di renewal. Ya, ini. Kemudian ini ya tetap ini prinsip caring ya. Prinsip caring harus diterapkan di semua klien ya. Untuk apa? Karena perawat itu harus punya integritas moral dan dalam kondisi terbaik setiap waktu. Kondisi terbaik setiap waktu dimanapun kita berada. Jadi kalau misalnya saudara di jalan ada kecelakaan misalnya, ya jangan pura-pura nggak tahu lah gitu lah. Karena saudara perawat, saudara punya kompetensi. Tapi juga jangan saya tolong padahal saudara nggak ngerti. Nah itu ya salah lagi. Jadi ini yang disebut dengan integritas, ya integritas. Seperti itu. Ya, jadi karena emergensi itu unik, ya. Tadi sudah saya katakan itu kasusnya macam-macam ada, dari bayi sampai lansia ada, ya. Tenaga kesehatannya juga macam-macam, orangnya juga macam-macam. Jadi kitalah yang tahu saya memahami diri saya apa tidak, kompeten apa tidak, ya. Maka karena kita tetap dituntut harus memahami etik, jangan mengatakan ini di UGD boleh dong saya teriak-teriak, nggak bisa begitu, nggak bisa, karena pasien kita adalah manusia, ya manusia, nggak mau dong kita disia-siakan gitu ya, apapun kondisi kita seperti itu.
Ya. Oke. Nah, sebetulnya nih eh, apa namanya di UGD atau di etik nih ya, kita kan punya kewenangannya ya, punya scope of practice-nya, kita punya undang-undangnya, dan itu sudah ada tertuang di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Di situ kewajiban kita apa, hak kita bagaimana, itu ada semua di situ. Apapun perawat itu, ya di undang-undang jelas bahwa yang disebut perawat adalah minimal adalah D3, ya kan gitu. Minimal itu D3 nurse dan spesialis kan seperti itu. Nah, itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian ini loh, kita punya moral, standar benar dan salah, ya. Kita punya moral. Kita punya, saudara sudah pelajari itu semua. Termasuk saudara punya yang namanya nilai-nilai atau values, ya, baik secara personal maupun secara profesional. Nah, ini yang saya bilang bahwa nilai personal itu ya, yang sudah saudara punyai, gitu kan, ini yang harus saudara matchkan, saudara blendkan dengan profesional value. Jadi kalau tadi misalnya, aduh saya itu nggak tegaan sama pasien, saya nggak tega sama keluarga, ya, itu nggak bisa seperti itu karena saudara berada di posisi profesional, gitu loh, ya. Jadi ini tolong diperhatikan, walaupun itu di posisi di gawat darurat, ya. Ini nilai nih. Nah, saya mereview sedikit tentang nilai. Nah, ini dilema etis yang muncul di area emergensi. Ya, dilema etis yang muncul. Yang pertama kita tahu ada otonomi pasien. Ya, pasien itu punya otonomi. Kita juga punya otonomi kan. Pasien punya keluarga yang juga punya otonomi. Apapun kondisinya, sepanjang pasien itu sadar, ya, apapun kondisinya, sepanjang pasien itu sadar, maka ya kita harus menghargai pasien. Pengambilan keputusannya adalah haknya pasien. Apapun, ya, walaupun itu di UGD sekalipun. Ya, jadi tidak bisa kalau misalnya walaupun di UGD kita mau melakukan pasang infus misalnya, harus menanyakan ke keluarganya dulu misalnya. Enggak, kan kalau pasiennya masih sadar, pasien yang kita ajak bicara, yang kita ajak diskusi. Makanya kalau di UGD itu boleh keluarga masuk, tapi minimal maksimal hanya 1 orang. Itu aja, ya. Karena pembuatan keputusan itu pasien, termasuk anak-anak. Anak-anak apalagi kan, kalau anak-anak itu walaupun sadar, dia belum boleh membuat keputusan, ya, sampai dia di usia 18 tahun. Ya, setelah 18 tahun monggo itu sudah dianggap dewasa. Tapi 18 tahun ke bawah itu punyanya orang tua, ya. Jadi itu otonomi. Pasien mau dilakukan ini itu, pengobatan ini itu pasien yang ditanya, pasien yang dijelaskan. Sesibuk apapun di gawat darurat, tetap harus edukasi pasien. Misalnya, oh, mau dilakukan tindakan ini, nanti akan berakibat seperti ini, itu pasien yang diedukasi, bukan keluarganya. Ya. Dilema etis yang kedua, yang muncul nih, kita yang sebut dengan beneficence dan non-beneficence. Beneficence itu semua berbuat kebaikan demi kebaikan pasien. Semua. Ya. Non-malfeasance adalah doing no harm atau tidak mencederai, ya. Berbuat baik semua adalah demi pasien. Satu sisi
Jangan mencederai pasien, ya, jangan dibuat tindakan-tindakan yang malah memperparah pasien. Nah, permasalahannya adalah kita itu tinggalnya di mana, hidup di mana, bekerja di mana, ya. Karena kita punya institusi, ya, punya institusi, punya apa namanya, protap institusi itu sendiri. Nah, ini yang kita harus belajar juga, gitu loh. Ya, contohnya aja lah sekarang ini kita bicara BPJS ya, pasien BPJS. Misalnya ada pasien tadi yang dicontohkan Ainun, sebelah Ainun, pasiennya sesak nafas, gitu kan, masuk UGD. Itu persepsi orang, kalau masuk UGD itu masuk dirawat, seperti itu. Kita berikan yang terbaik, kita kasih oksigen, kita posisikan, kita edukasi, kasih obat kalau perlu. Itu beneficence. Non-beneficence itu doing no harm. Jangan digeletakkan aja. Karena orang kekurangan oksigen kan gelisah, ya. Kita ini. Tapi bukan berarti semua pasien sesak nafas itu langsung indikasi rawat, atau semua pasien yang masuk UGD itu indikasi rawat, belum tentu. Kan tadi ada pasien gawat, ada pasien darurat, kan? Ada kriterianya. Itu seperti itu. Jadi kalau dia tidak masuk di dalam kriteria gawat dan tidak masuk di dalam kriteria darurat, ya bisa dianjurkan untuk apa namanya, rawat jalan, seperti itu. Nah, ini kan banyak kasus ini sekarang. Lah Bu, kan kasihan dong Bu, itu kan pasien BPJS ya, harusnya dirawat, nggak bisa, ya nggak bisa. Atau begini, pasien kecelakaan nih, ya kecelakaan, fraktur nih, fraktur kaki misalnya, masuk UGD. Nah, ini kita harus paham, kalau pasien itu masuk UGD, ini dengan kecelakaan, fraktur kaki misalnya, itu tidak bisa pakai BPJS. Saudara harus paham itu, gitu loh. Ya, nih di sini ada peran pemerintah di sini. Kenapa harus paham? Kan Bu itu fraktur. Iya, tapi gitu kan, kalau urusannya kecelakaan di jalan itu adalah urusannya asuransi jasara harja, bukan asuransi BPJS. Hal-hal seperti itu yang saya harus paham. Ya, nah makanya di sini juga dilema yang lain adalah distributive justice. Nah, ini distributive justice nih. Kalau anaknya direktur masuk UGD walaupun sama-sama fraktur, bolehlah pakai BPJS. Kalau orang lain nggak boleh, itu nggak justice namanya. Ya, nah ini di UGD akan banyak saudara ketemu seperti ini. Oh, ini anaknya anggota DPR, ini anaknya Pak Polisi sana. Tetap kita harus prinsip sesuai dengan triase yang ada. Ya, tetap ini memang dilema etis, tapi kita harus tetap tegas. Ya, saya pernah masuk di UGD ya, dan pasiennya banyak, saya belum ditangani ya. Kemudian kepala ruangannya mengatakan, Bu Lucy, maaf ya Bu, Ibu belum ditangani karena kami masih. Ya enggak apa-apa. Masa saya mengatakan, kamu muridku loh ya dulu, saya harus tolong, ya enggak gitu juga kali. Ya, karena saya tahu persis, ya monggo silahkan, saya akan menunggu. Itu di UGD. Kali saya di UGD, itu seperti itu. Ya, oke. Jadi kita punya namanya core value of professionalism. Kita ada nilai profesional, ada nilai personal. Ya, kita tahu ini nilai-nilai ini, jujur, altruism, respect, ini sudah hafal kan ini. Ini nilai-nilai profesional. Dan ini semua, ini bukan sebagai jargon loh ya. Bukan jargon, ini harus diterapkan. Seperti jujur, berbuat baik, respect, termasuk self-improvement. Jadi teman-teman perawat UGD itu akan
rajin mengupdate diri, ya, karena perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali. Dulu namanya ngangkat pasien hanya pakai drug bar biasa, sekarang drug barnya sudah canggih, ya, sudah tidak perlu kita ngangkat pasien seperti pasiennya disodokan sudah jadi, itu seperti itu, ya. Nah, jadi kita punya di PPN itu himpunan perawat gawat darurat yang disebut dengan HIPGABI, bukan HIPKABI ya, beda. HIPKABI adalah himpunan perawat kamar bedah. Tapi kalau gawat darurat HIPGABI pakai G. Kita punya himpunannya, ya. Jadi nanti kalau saudara saat sudah kerja kemudian ditugaskan di gawat darurat, silakan masuk di organisasi ini, ya. Karena mereka punya kode etik sendiri di emergency ini, ya. Contohnya ini kode etik perawat emergency secara internasional, ya. Ini the emergency nurse acts with compassion and respect for human dignity and the uniqueness of the individual. Jadi kita walaupun di emergency sekalipun tetap harus respect for human dignity and the uniqueness of the individual. Harus, apapun, sesibuk apapun, ya. Kalau kemudian saudara kemarin pernah melihat di UGD, enggak Bu, itu di UGD sana saya lihat cuma ditaruh aja seperti itu. Nah, itu namanya menyalahi. Saudara sebagai inovator, sebagai pembaharu, ya, agent of change, ya jangan ikut yang salah. Jangan ikut yang salah. Bukan semuanya salah, ya jangan, gitu ya. Ini. Kemudian di emergency nurse maintains competence within and accountability for emergency nursing practice. Tadi loh, maintain competence. Kompetensinya itu harus diupdate terus. Diupdate, ya. Dulu kalau RCP itu kalau penolong satu harus 15 resusitasi, 1 nafas. Sekarang sudah beda lagi, ya, caranya, makanya harus update. Kemudian juga di emergency nurse acts to protect the individual when healthcare and safety are threatened by incompetent, unethical, and illegal practice. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa kalau kita nggak kompeten, jangan lakukan itu, atau nggak usahlah di gawat darurat, gitu kan. Kenapa? Kita itu dalam situasi seperti itu, ya, kita menjadi grogi, kita menjadi terancam, ya kan? Kita tadinya masang infus bisa jadi nggak bisa. Makanya emergency nurse itu punya kode etiknya sendiri, punya mereka punya tracknya sendiri, gitu, strateginya sendiri. Dan ini harus diupdate dan harus dipublish. Contohnya tadi pemasangan ET, ya, untuk alat bantu nafas. Mungkin kalau di ruang lain perawat nggak boleh, tapi mungkin kalau di emergency boleh. Itu seperti itu. Nah, ini kemudian di emergency nurse exercises sound judgment and responsibility, delegating and seeking consultation. Artinya apa? Di dalam UGD itu kan banyak nakes, ya, tidak hanya perawat, ada dokter, ada fisioterapi, semua ada di situ. Bisa langsung direct consultation, ya, nggak usah nunggu dulu ke sana kemari, ya. Nah, yang penting lagi juga bahwa emergency nurse respects the individual rights to privacy and confidentiality, ya, rahasia, ya. Privacy and rahasia, ya. Jangan mengatakan, ya, aku tadi merawat ini loh, nah, gosip, ya, jangan.
Tadi saya katakan di emergency itu semua kasus ada di situ loh. Semua kasus, semua orang ada di situ. Ya. Maka ini hati-hati. Ya. Kita tetap melindungi privasi pasien, tetap melindungi kerahasiaan pasien. Ya. Ini penting. Ya, karena kadang-kadang kita kelupaan. Ya, kelupaan karena di yang masuk emergency kok misalnya influencer, wah langsung heboh. Ini nggak bisa, kayak gitu, ya. Kemudian di emergency nurse works to improve public health and secure access to healthcare for all. Ya, orang-orang emergency itu biasanya akan mengedukasi siapa? Masyarakat, ya. Karena apa? Masyarakat tuh nggak tahu kapan harus masuk emergency, kapan tidak, nggak ngerti. Maksudnya kalau sakit harusnya UGD, begitu di UGD harus dirawat, nggak begitu sebetulnya. Ini perawatan harus diedukasi masyarakatnya. Ya, jadi dan yang selanjutnya adalah pemberian informed consent, persetujuan. Ya, persetujuan ini penting. Apapun tindakannya harus ada informed consent, apapun tindakannya. Ya, ini. Namun pasien emergensi kan tidak semuanya mampu. Ya, mungkin dia sedang sesak nafas, hipoksia. Mungkin lagi teler, keracunan atau penurunan kesadaran. Nah, kalau ada seperti itu loh Bu, terus inform consent-nya sama siapa, gitu kan? Nah, ini ketika pasien tidak mampu memberikan konsen, tindakan emergensi dapat diberikan mengacu pada doktrin emergensi. Artinya, kita kan penyelamatan pasien, tapi kan harus konsen, inform konsen, terus gimana? Terus siapa yang berikan? Ya ada. Maka ya kalau memang kliennya masih bisa menyetujui, biarkan pasien. Kalau tidak ada, maka ada namanya saksi. Saksi itu siapa? Keluarga terdekat. Kalau keluarga misalnya nemu pasien di jalan misalnya, ya nemu pasien di jalan, siapa yang bertanggung jawab? Ya aparat yang bertanggung jawab. Seperti itu. Karena pemberian tindakan di emergency itu, pemberian tindakan apapun itu kan tujuannya adalah untuk kebaikan pasien. Tapi belum tentu berdampaknya juga positif. Bisa saja berdampak ke negatif atau lebih parah. Nah, maka harus ada witness, ada saksi, ada pendamping. Jadi kalau misalnya kita ketemu pasien sudah teler, sudah nggak sadar, kita bawa UGD. Nah, kita jangan sembarangan ngangkat-ngangkat pasien dibawa ke UGD, nanti kita jadi saksi. Panggil dulu orang lain, polisi atau siapapun aparat, baru dibawa ke UGD. Itulah mereka yang menjadi saksi. Itulah mereka akan menantangani semua informed consent yang akan dilakukan kepada pasien. Ya. Kemudian untuk pasien yang bayi dan anak jelas itu yang menandatangani informed consent adalah orang tuanya, ya karena mereka belum mempunyai tanggung jawab. Loh kok nggak ada orang tuanya gimana? Ya siapa yang mau bertanggung jawab? Entah itu keluarga dekatnya, entah itu siapapun, ya ini apapun dia. Ada yang disebut emergency doctrine, ini harus segera dilakukan, tapi juga tetap harus ada informed consent. Kita juga nggak mau dong disalahkan, ya kan? Nah, jadi tetap harus ada informed consent. Oke, nah ini apa namanya prinsip-prinsip etik yang tadi sudah kita kita bahas di depan, ya. Yang disebut otonomi itu apa? Otonomi adalah
otonomi pasien, otonomi kita. Masing-masing orang punya otonomi. Kita tinggal mematchkan aja, ya, mematchkan demi kebaikan si pasien. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal ini, makanya prinsip-prinsip etik ini bukan sekedar jargon, bukan sekedar apa ya namanya hiasan saja. Ya, saudara kan sudah menerima etik ini sejak dari semester 1 sampai sekarang. Bukan, di setiap tatanan klinik dimanapun itu, saudara harus pegang ini. Ada otonomi, ada beneficence untuk kebaikan pasien dan keluarga. Ya, ada non-malfeasance, jangan mencederai, jangan membuat keparahan, jangan memperparah seperti itu. Ya, kemudian ada confidentiality, rahasia tadi saya bilang harus dipegang rahasianya. Kemudian kedua ada fidelity, setia, justice, integritas. Tadi kan sudah dapat ya dari KPK ya soal integritas. Ya, di keperawatan atau di etika itu ada integritas. Artinya apa? Integritas itu adalah apa yang ditulis itu juga yang dilakukan. Contohnya, saudara kalau bekerja itu harus sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure. Jadi standar operating procedure itu ditulis bukan untuk keperluan akreditasi saja, bukan ditulis untuk menu-menuhin laptop saja, bukan. Tapi itu adalah apa ya? Janji kita, ya, janji kita untuk bekerja, berbuat, dan itu ditulis. Nah, kalau itu sudah ditulis, maka harus dilakukan, ya, seperti itu, ya. Kemudian ada respect itu menghargai. Ingat, walaupun ini di emergency, pasien kita itu manusia, ya, manusia itu harus kita hargai. Kita kita respect ke mereka, ya, ini. Dan kemudian ada veracity, tentang kebenaran, telling the truth, berkata tentang sesuatu yang benar, jangan bohong, ya. Ini penting loh saya tekankan, karena kalau di emergency itu kemungkinan akan terjadi kebohongan enggak, ya, harus jujur karena itu pasien, ya. Kalau memang ini harus dirawat, katakan mau dirawat. Kalau ini tidak perlu dirawat, katakan tidak perlu dirawat. Itu contohnya, ya. Yang lain ini bisa dibaca ya, dibacalah. Nah, ini penanganan etik, ya. Saya katakan karena saudara bekerja itu kan berdasarkan etik. Nah, kalau melanggar etik gimana? Kalau melanggar etik, saudara nanti di rumah sakit itu ada namanya komite perawatan di rumah sakit. Komite dulu yang bergerak sebelum nantinya ditangani oleh majelis etik keperawatan sampai dengan kolegium profesi dan konsil. Kalau sudah sampai sini bahaya. Kenapa? Karena bisa dicabut STR-nya. Nah, STR-nya itu kapan? Kalau saudara sudah ujian hukum. Jadi setelah ujian hukum, saudara mendapatkan STR. Nah, kalau saudara melakukan pelanggaran, maka yang menangani komite keperawatan dulu. Ya, sebelum masuk ke MKEK. Jangan mengatakan bahwa nggak mungkinlah saya nggak melanggar. Sudah terjadi. Kebetulan ini saya cerita sedikit ya. Kebetulan lulusan kita juga bekerja di suatu rumah sakit tapi di luar kota. Ya, ini loh saya bilang etik. Nah, di situ dia berkasus karena
dia menerima pasien, ya bayi, kemudian bayi yang dipanggil saat menerima pasien katanya bayinya memang dalam kondisi bayi PBLR, ya, kemudian pasang infus, lah ternyata itu terjadi apa namanya ekstravasasi atau kita bilangnya hipo, ya. Saking hiponya itu mungkin nggak ketahuan, terjadilah kematian jaringan, akhirnya dipotong tangannya. Itu bayi umur 4 bulan, ya. Nah, apa yang terjadi? Kebetulan lulusan kita, Kikir kan, dilaporkan oleh komite perawat rumah sakit. Saya tanya, kamu kerjanya di mana? Saya di UGD, Bu, tapi sering diperbantukan di ICU. Lah, yang benar di UGD apa di ICU, gitu kan? Kalau SK-nya saya di UGD, tapi saat itu saya diperbantukan di ICU. Kemudian dia menerima pasien rujukan dari UGD. UGD dirujuk ke ICU. Kan berarti sudah kondisi bukan darurat lagi, tapi sudah gawat karena kritis. Nah, itulah ya, karena tidak apa ya namanya ya, tidak aware ya, tidak konsen, tidak ya mengatakan ini kan biasa aja kali ya, biasa aja. Nah, apa yang terjadi? Nah itu tadi. Akhirnya dia harus sidang di komite perawatan rumah sakit karena dia konsul dengan saya berikan masukan begini. Kenapa? Karena kalau sudah dicabut STR-nya itu repot, susah, ya. Udah dicabut STR-nya itu, ya apa gunanya lagi kan seperti itu? Apa gunanya jadi perawat seperti itu? Ya, ini kejadian juga waktu kasus di mana ya di saya lupa kotanya, dia kondisi di UGD, kemudian bukannya menolong tetapi malah selfie. Nah, di UGD nih, ya, keluarga pasien tidak terima, muncul lagi. Jadi kasus-kasus di UGD itu banyak, ya, yang menyangkut di etika, ya. Maka ingat, kita nanti akan dipantau atau diobservasi di komite keperawatan rumah sakit, ya. Ini, nah, nih, ini jadi nanti saudara itu kan punya namanya ini, saudara nanti akan setelah UKOM saudara punya serkom, sertifikat kompetensi, ya. Nah, kemudian ini sertifikasi apapun loh ya. Saudara lulus nanti ada komunikasi, saudara masuk di UGD harus ada sertifikasi, ya, harus, karena ini semua sekarang menjadi kewenangan dari ikatan himpunan, ya, ikatan himpunan yang mensertified saudara itu layak dan kompeten untuk dinas di area tertentu, ya. Ada apa namanya sertifikat di perawat anak juga ada, perawat anak kritis juga ada, perawat anak gawat darurat juga ada. Jadi kita sudah masing sub sendiri, seperti itu. Oke, itu gambarannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau apapun yang diklarifikasi seperti tadi yang dialami oleh Sabila Ainun. Mari kita diskusikan kaitannya dengan etik. Silakan, ada pertanyaan. Monggo. Permisi Bu, selamat siang. Ibu, perkenalkan saya Muhammad Bagus dari STR Keperawatan kelas Ya. reguler. Saya ada pertanyaan Ibu.
dalam sebuah skenario di mana perawat itu menjadi saksi mata langsung di suatu kejadian darurat. Misalnya tadi ada kecelakaan lalu lintas. Bagaimana cara kita itu untuk menyeimbangkan antara kewajiban etis kita untuk menolong dan kewajiban hukum untuk tidak merusak bukti yang ada di crime scene-nya, Ibu, di TKP, terutama jika tidak ada Ya. Nah, ini petugas yang pertanyaan berwenang di bagus. lokasi. Ya, Apakah ada pedoman etis yang jelas untuk ya, situasi Ibu Maganda ini? ya. Ini pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Karena ini saudara akan banyak ketemu seperti ini di jalan. Satu sisi kita harus menolong pasien, ya, apalagi di jalan seperti itu ya, emergensi dong, gitu kan. Tapi kita juga harus secara etis kan begitu ya, gitu kan pertanyaannya ya. Kita tadi loh prinsip bahwa aman diri, aman pasien, aman lingkungan harus dipegang, ya. Kita jangan sampai dong merusak TKP. Maka kalau ada kejadian nih, kecelakaan, gitu kan? Lihat dulu, saya aman nggak nih? Minimal saya aman tuh saya kompeten, gitu kan? Nah, kedua, aman lingkungan, ya. Lingkungan pasien itu bagaimana? Ya, itu apakah mencelakai pasien apa enggak? Ya, kalau itu bisa diminimalkan lebih bagus. Kemudian aman pasien dan aman lingkungan. Kenapa begitu? Setelah itu ya, setelah saudara mengamati aman diri, aman pasien, aman lingkungan, saudara amati, bawa saksi, panggil saksi, itu penting. Ya, saksi itu siapa aja? Ada orang yang terdekat di sekitar situ. Lebih baik lagi adalah aparat, ya, polisi, satpol pp, apapun harus. Kalau enggak nanti kita bumerang, gitu, ya. Itu seperti itu, Mas. Jadi yang disebut aman diri itu bukan hanya sekedar mampu melakukan RJP, tapi kita juga mengamankan dari semua. Itu nanti jadi bumerang. Seperti kasus sekarang ya yang sedang banyak disorot, kasus kematian siapa itu? Kemenlu ya, Kemenlu. Kan dia meninggal di dalam kamar, ya enggak? Ya, meninggal di dalam kamar yang terkunci. Ya, orang awam kan nggak tahu dong, dibongkar kamarnya tanpa disaksikan oleh aparat, kan menjadi bumerang, menjadi diseret menjadi untuk saksi, seperti itu. Ya, ini kasus nyata itu. Ya, sehingga kalau ada kejadian seperti itu, misalnya curiga seperti itu, misalnya mau membongkar, buka jendelanya, bawa entah satpol pp, entah hansip, entah apa, sebagai saksi. Ini loh saksi. Jangan ditemukan sendiri itu kasus kayak Kemenlu kan yang menemukan tukang penjaga kosnya. Kan kita nggak tahu apakah itu TKP-nya sudah dirubah apa belum. Ya kan? Nah, kalau itu terjadi pada kalian, jangan sampai. Ya, itu bisa terjadi dimanapun. Ya, walaupun satu sisi bukan ini kan saya harus menolong, iya tetap harus menolong, tetap ya. Tapi perhatikan ada witness-nya, ya. Dan itu lakukan seoptimal mungkin tanpa merusak TKP. Mungkin hanya diposisikan, mungkin posisi yang untuk keamanan pasien, itu saja. Selanjutnya jangan mengutak-atik TKP kalau tidak ada saksi. Gitu ya. Gitu Mas Bagus. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Monggo. Silakan, itu pengalaman kalian waktu di mana tuh di klinik. Nah, silakan monggo.
Oh, pada ngantuk ya. Nggak ada pertanyaan. Anakku memang begitu. Off kamera semua ya. Ya, nggak ada pertanyaan. Yang ini yang semester 6 D3 ada pertanyaan enggak? Halo? Kok pada ngantuk ya? Ibu izin bertanya. Siapa nih? Siapa? Saya Ayu Rara Santi, Ibu. Eh, Sekarang ini di sosial media kan banyak sekali video-video beredar yang menyangkut etik etik perawatan itu, terutama seperti yang menyangkut etik pasien gitu. Terutama yang saya sering lihat itu pada bidan-bidan Ibu, bidan-bidan lalu ada seperti mahasiswa. Nah, pertanyaan saya itu kan berarti mereka kan mengekspos video tersebut ada anggota tubuh pasien. Nah, apakah jika melihat video tersebut bisa dilaporkan ya, Bu? Terima kasih. Bagus nih. Bagus, Mbak. Bagus pertanyaannya. Saya bukan penggemar, bukan follower apa tuh TikTok ya. Ini kan banyak di TikTok ya. Tapi memang saya pernah suatu saat melihat TikTok ya. Saya bukan follower TikTok, saya juga ikut Instagram, itu saya pilih-pilih juga kan. Kemudian suatu saat saya pernah lewat itu ya, ada perawat, bidan juga, bidan, perawat gitu kan. Betul seperti tadi disampaikan, mengekspos pasien seperti itu. Ya, tolong saya itu warning banget ya sama saudara-saudara semua. Tolong kendalikan diri. Kendalikan diri untuk tidak mengikuti mereka, karena saudara sudah tahu itu salah. Saudara sudah tahu. Ya, saya mau warning, nanti akan berakibat atau berujung pada kasus hukum. Ya, ingat masyarakat kita sekarang sudah mulai pinter, gitu kan? Nah, kayak seperti kasus yang beberapa waktu yang lalu ya, mungkin tidak sengaja ya memotret pasien, kondisi pasien tidak sadar, ya kan? Karena pos operasi belum sadar penuh. Orang belum sadar penuh itu ya masih fly ya. Nah, kemudian perawat melakukan tindakan, itu sudah persepsinya beda. Itu nanti akan berujung pada hukum. Orang nggak terima. Ya, saya mengingatkan sebagai saya orang MKIK, kalau hal seperti itu tidak benar dan saudara sudah tahu, saudara sudah saya berikan masukan, ya, mana yang benar, mana yang tidak, jangan lakukan. Kalau pula itu kan profesi lain. Nah, kalau profesi lain saudara bisa menegur, silakan tegur. Tapi kalau tidak bisa tegur, sudah jangan lakukan. Saya pernah menegur nih, walaupun memang tidak secara langsung, melakukan RJP, resusitasi jantung paru, ya, mungkin tujuannya menunjukkan melakukan resusitasi posisi salah. Tetapi dia posisinya seperti apa ya? Seperti orang
posisi koitus. Ya. Nah, saya jelaskan aja. Saya lihat, dah ini kan mahasiswaku. Saya lapor, saya bilang take down. Saya gitu. Tapi kan tujuannya bukan itu, Bu. Loh, bukan itu. Kalau mau membelajarkan, menunjukkan kepada media sosial, tunjukkan yang benar, bukan menunjukkan yang salah. Kenapa? Karena masyarakat itu akan mengikuti apa yang ada di gambar di situ. Contohnya, saudara lihat cara menggoreng telur crispy misalnya, telur dadar crispy. Kalau saudara yang dilihat adalah video yang salah, jangan seperti ini, kan nggak didengarkan jangannya. Maka yang dicontoh yang salah, gitu loh. Itu contohnya. Maka yang ditampilkan adalah cara yang benar menggoreng telur dadar crispy. Itu seperti itu. Gitu ya, Mbak Sepemu. Itu Mbak ya, jadi hati-hati. Ya. Apalagi nanti kalau di area di jalan, di emergency itu kan supervisinya lebih sedikit. Nah, supervisi dari pimpinan itu lebih sedikit. Yang mensupervisi banyak itu keluarga. Ini perlu hati-hati. Ya. Tadi siapa ya bertanya? Paham ya? Ya, Ibu. Terima Ya, kasih. Gitu. Kan saudara melihat video itu, video para bidan-bidan itu, saudara tahu itu salah, tapi mungkin tetangga saudara nggak mengatakan itu salah. Ya, itu yang benar gitu loh. Sehingga foto, kan saudara sering tahu foto di rumah sakit, foto itu nggak benar, nggak boleh, ya. Gitu. Oke. Ya, enggak. Ada lagi? Enggak. Ada lagi kah? Izin bertanya, Ibu. Saya izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Ibu. Monggo. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rian Bagus Hermanu, Ibu. Mm-mm. Saya izin bertanya, Ibu. Tadi sudah sempat disampaikan juga di pertanyaan sebelumnya bahwa di era sekarang ya, Bu, ya, di era digital seperti sekarang itu batas antara etika dan hukum itu semakin mungkin mempengaruhi kita sebagai tenaga medis, yang mana apa ya, Bu, ya, banyak sekali mungkin hal-hal yang kita lakukan mungkin sudah benar, tapi akhirnya dapat kena share atau kena foto seperti itu, akhirnya tersebar di sosial media. eh, Walaupun kita sebenarnya tidak ada niat seperti itu, tapi ya mungkin ada hari buruk untuk kita gitu, terkadang seperti itu. Nah, sekiranya Ibu Lucy yang kalau tidak salah sebagai salah satu pengurus PPNI ya, Ibu, ya, kira-kira ada tidak sih, Bu, kayak bantuan hukum atau perlindungan kami kita sebagai seorang tenaga medis atau perawat ketika menghadapi hal tersebut, terutama ya terkhusus bantuan secara hukum seperti itu, Ibu, di Ya. mana di era yang seperti sekarang bahwa bahwa etika dan permasalahan hukum ini benar-benar sangat tipis sekali, apalagi di IGD atau di rumah sakit seperti itu, Ibu Lucy. Terima kasih. Oke, good. Terima kasih. Saat ini PPNI punya divisi hukum ya, divisi bantuan hukum. Panjangannya apa? Saya lupa. Nah, jadi kita punya PPNI, baik PPNI pusat maupun di daerah kita punya, karena ya tadi dengan berkembangnya masalah-masalah etik maupun masalah-masalah hukum yang menyangkut anggota kita ya, perawat dimanapun itu berada. Ya. Nah, yang tahu profesi itu kan kita sendiri, ya kan? Kan kita punya kode etiknya. Maka PPNI dari pusat juga menginisiasi. Sudah ada. Hanya permasalahannya adalah
Ini yang pernah saya hadapi ya, kasus ini terjadi pelanggaran etik, sebenarnya pelanggaran etik ya. Kemudian karena keluarga menuntut, gitu kan, nah itu dia akhirnya lapor ke aparat, ke hukum, ke polisi, gitu kan. Nah, akhirnya kita mau masuk kan menjadi agak kesulitan ya, karena sudah ditangani oleh aparat. Padahal kalau tadinya dia tidak lapor ke polisi dulu, itu kita bisa telusuri. Karena kan yang tahu kompetensi, ini kasus nyata sebetulnya. Waktu itu kejadian di rumah sakit jiwa. Namanya perawat rumah sakit jiwa, dia punya sertifikat ya, sertifikat kompetensi perawat jiwa, ya kan? Nah, pada saat itu dia melakukan kesalahan, misalnya mati lah, ya kan? Pasien amuk mati. Nah, kita datang, tapi masalahnya keluarga kan sudah melaporkan dong pasiennya mati. Si perawat tidak langsung ke PPNI, ditangani sendiri. Nah, setelah kita ajak bicara, sebetulnya kalau itu dibela oleh PPNI itu bisa lebih ringan. Kenapa? Ini pasien amuk, ya. Kemudian perawatnya membela diri, kan begitu. Nah, membela diri. Nah, tapi mungkin kebablasan jadinya mati. Setelah kita telusuri, ternyata perawat ini tidak punya sertifikat perawat jiwa, tidak juga punya sertifikat penanganan pasien amuk. Nah, jadi sebetulnya perawat ini kan tidak kompeten, gitu, tidak kompeten, itu seperti itu, ya. Sebenarnya kita bisa bela, ya, tapi sudah terlanjur ke hukum. Yang kedua, yang tadi saya cerita, lulusan baru 2 tahun yang lalu, yang kasus ini di Jawa Barat. Nah itu dia langsung telepon ke saya pandu, saya prinsipnya mengamankan supaya tidak tersebar keluar dan STR-nya dia aman. Saya pandu, saya suruh buat refleksi jurnal, ya itu penting. Makanya kenapa saya suka meminta mahasiswa buat refleksi jurnal ya. Itu bagian dari refleksi jurnal itu kayak buku harian, ya kan? Jadi setiap tindakan kita yang baik ditulis, jamnya jam berapa, apa yang dilakukan, itu penting. Ya, alhamdulillah yang kemarin kasus Jawa Barat dia hanya diberikan sanksi internal, tidak sampai ke polisi. Ya, karena kan saya bilang tolong refleksinya, karena itu sebetulnya bukan tanggung jawab dia, tapi dia menerima pasien. Harusnya yang menerima pasien adalah seniornya. Nah, seniornya ini kan pada saat itu tidak berada di tempat. Akhirnya dia yang menerima sebagai junior. Kebetulan pasiennya kok terjadi plebitis parah sampai amputasi. Ini diamputasi itu, ya kan? Nah, waktu itu saya pandu terus, saya telepon terus. Ya, alhamdulillah dia hanya disanksi. Ya, saya bilang apapun kamu ikuti, ada portofolionya, ada rekam jejaknya, gitu. Nah, itu tugasnya PPNI. Ya, PPNI punya bantuan hukum, ya, gitu. Oke, gitu ya. Bisa Baik, Bu, terima terima, kasih. Mas, bagus. Iya, baik, Bu Lucy. Terima kasih, Bu Lucy. Ya. Jadi itu kenapa saudara harus masuk di PPNI itu, karena memang yang tahu kompetensinya ya PPNI, ya polisi mana tahu, gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup saya akan akhiri ya.
Sampai di sini, ini masalah etika dimanapun kita berada, apapun itu. Ingat, bekerjalah berdasarkan etik, karena itu untuk melindungi diri kita. Ya, terima kasih. Selamat berpelatihan PTJS. Terima kasih. Selamat siang. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Ya. Terima kasih Bu. Pasti, Bu. Ibu. Oke. Izin live. Mana live-nya ya? Ya, Ibu. Halo, halo, Mbak. Halo, Mbak Sopo ya. Ainun. Iya Ibu. Sementara tolong hubungi Bu Nataya untuk menghandle pelatihan ini. Bu Sugeng lagi narasumber. Iya baik Ibu. Ya. Teman-teman semua, untuk materi kedua ini harusnya kan Bapak Rizal, tapi Bapak Rizal tadi sudah masuk ya di pagi hari ya. Ya, Bu. Iya, Ya. Ibu. Baik, selanjutnya nanti akan ada dari Ibu Umi. Hanya saja Bu Umi itu kan kalau di jadwal itu 17.30 ya. Nah, karena itu jamnya juga pas mepet mau maghrib, jadi Bu Umi tadi minta untuk Bu Umi nanti materinya jam 18.00. Jadi teman-teman semua silakan untuk istirahat terlebih dahulu dan nanti kembali di room Zoom ini nanti habis maghrib ya, setelah maghrib begitu. Kemudian, oh mohon maaf, selanjutnya ada dari Bu Elisa dulu ya. Ya, Bu. Gitu. Enggak, Oke. Ibu. Oh iya, maaf maaf, saya kira eh, habis dari Bu Lucy langsung ke Pak Rizal. Oke, ditunggu dulu. Ini saya akan hubungi untuk jadwalnya Bu Elisa dulu terlebih dahulu.
Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu. Ya, bisa langsung ya. Nggih, Ibu. Ya Bu, monggo Bu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya ada Mbak Natanya. Baik, pada siang hari ini bisa akan memberikan materi tentang SPGDP. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya, karena ini udah jam ngantuk ini, jam 2. Nanti sampai 1,5 jam ya, Nay?